kebaikan itu mendatangkan menuju kebaikan, dan kebaikan mendatangkan atau mengantarkan ke surga. Itu nanti natijahnya asidku yahdi bilal jannah, kejujuran itu mengantarkan orang menuju surga. Allah waj'alna min ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Amin. Kejujuran itu, kebaikan dan takwa itu didapat dengan siapa kita kumpulnya, siapa kita barengnya, dengan siapa kita bersamanya. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian bertakwa kepada Allah, dan supaya kalian berada atau berkumpul bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang sholat. Ini merupakan, ayat ini dibuat dasar oleh orang sufi, sehingga orang sufi dalam mengembangkan ilmu membuat ribat atau pondok. Kalau di Indonesia pesantren, kalau di luar negeri ribat, kalau bahasa Yamannya ribat. Jadi kita perlu hidup di komunitas orang baik. Maka saya mengusulkan kepada bapaknya Kiai Muslihuddin, Haji Muslihuddin, saya mengusulkan supaya dibuatkan pesantren untuk anak-anak. Sebab kebaikan tanpa didapat dari pesantren akan sulit. Coba bisa diangan-angan. Kalau orang tidak di pesantren, kumpulnya dengan siapa? Dan dengan orang yang tidak jelas. Ya maaf, kalau bahasa pesantren kumpul dengan orang fasik, maka orang akan terpengaruh keburukan. Waktu nama as-shadiqin itu kita buat pesantren, madrasah, majlis taklim, itu untuk kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahad. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai, dengan siapa dia berkumpul, dengan siapa kita kenal. Kita kenal dengan orang baik di dunia itu, berharap kita dapat kebaikannya. Orang baik itu tentu nasihati, tentu nuturi, memberikan saran-saran. Ini di dunia. Kadang kita melihat saja, kita menjadi baiknya. Kulik malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, supaya kalian beramal, maka Allah akan melihat dan membalasnya. Dan Rasul oleh Allah ditampakkan amalnya umatnya, dan orang mukmin oleh Allah dirasakan, bisa merasakan dalam hati bahwa si fulan itu orang baik. Sehingga kita melihat orang baik saja, melihat orang soleh saja, kita menjadi baiknya. Ini ada getaran, atau isi hati. Getaran inilah yang dinamakan khawatir. Ma yaksulu fil qalb yusama al-khatir. Apa yang terekam dalam hati kita, apa yang bergetar dalam hati kita karena melihat kebaikan atau mendengarkan kebaikan di majlis taklim atau majlis zikir, maka ini akan memunculkan khawatir, akan munculkan beberapa keretak atau suara hati atau kerencet. Apa bahasa Indonesia? Suara hati.
Dan suara hati ini akan memunculkan rohbah, yuhariku ar-rohbah. Al-khatir yuhariku ar-rohbah. Khatir akan menggerakkan kita simpati, kita senang. Wa-rohbah yuhariku al-azam. Dan rohbah, simpati atau hasad akan memunculkan azam, akan melakukan. Dan azam yuhariku al-amal, dan azam akan memunculkan amal. Kalau orang itu khatirnya baik sebab kumpul dengan orang baik, akan memunculkan amal baik. Namun kalau orang itu kumpul dengan orang buruk, akan memunculkan khatir buruk dan akan memunculkan amal buruk. Kebaikan didapat harus dengan ulama, dekat dengan ulama atau kiai atau ustaz, untuk menjaganya itu dibuat pesantren, madrasah, majelis taklim. Dan amal soleh, kita kumpul dengan orang-orang baik akan memunculkan amal soleh. Apakah sholatnya baik, jamaahnya baik, zikirnya baik, amalnya baik, puasanya baik, ucapannya baik, dan lain-lain, zikirnya baik. Ini akan memunculkan tasfiyatul qalb, akan memunculkan kebersihan hati. Jadi hati bersih itu didapat dengan baca Quran, sholat, zikir, kumpul dengan orang soleh. Ada sirnya tabak hati di mobil. Penyakit hati inilah yang banyak melanda kepada seorang, kecuali Nabi saja. Namun yang repot tidak ada rumah sakit hati. Padahal penyakit badan, kalau dihitung dengan penyakit hati, itu banyak orang yang berpenyakit hati. Ulama saja tidak dijamin keselamatan hatinya. Itu ulama. Pasti ada iri, dengki, sentimen. Itu pasti. Yang wajib itu membersihkan, membuangkannya. Ulama saja kena, apalagi yang lain. Ulama besar pun pasti kena, apalagi yang lain. Kecuali hanya Nabi, sebab Nabi itu maksum. Penyakit hati nanti bakhil, sombong, iri dengki, dan lain-lain. Ini akan melanda kebalik. Pengobatannya itu, penyakit hati itu yang menjadi dokternya hanya ulama, hanya ulama. Nah ini kan sulit penyakit hati itu maknanya. Dengan arti seorang dokter ini kadang-kadang apa sih kita berobat ke orang kesembuhan itu kita percaya sugesti. Kadang kan sugesti kesembuhan itu kalau orang umum. Kadang anaknya sakit dibaca dokter sugesti sembuh. Dengan arti misalkan saja pasien sakit paru-paru, terus dia datang ke dokter yang dokternya kena penyakit paru-paru. Pasiennya percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Tidak. Kita kena penyakit kencing manis, kalau kita ke dokter, dokternya kena kencing manis, kan tidak percaya, mereka tidak ada sugesti. Dokter saja yang mahir ini kan harus dirinya sehat. Mana orang percaya dengan dokter yang tidak sehat? Nah sekarang penyakit hati itu yang bisa hanya mengobati adalah ulama. Nah sekarang bagaimana bila mana tabibnya atau ulamanya itu hatinya kotor? Bagaimana akan bisa mengobati? Bila hati kotor itu akan melanda kepada siapa saja. Kepada kita akan melanda. Sampai setan. Berarti kan sulit mengobati hati itu.
kecuali bagi Allah tidak ada kesulitan. Kalau kita mendekat kepada Allah tentu oleh Allah dibersihkan.